Baik, sebelumnya Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan proposal pemasaran kami dengan judul Peran Brand Image Memediasi Pengaruh Country of Origin terhadap keputusan pembelian pada smartphone Vivo di Kota Tabanan. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Larasati Prasetyaning Harum, NPM 126, akan mempresentasikan latar belakang. Kebutuhan akan komunikasi yang fleksibel menuntut tiap individu untuk memiliki telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan suara dan pesan singkat atau SMS. Persaingan daripada produsen smartphone ini tentu menguntungkan konsumen dalam memilih produk yang tepat dan pantas sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Keputusan pembelian diangkat sebagai variabel terikat dalam penelitian ini karena keputusan pembelian merupakan variabel yang sangat penting untuk diidentifikasi. Melalui pengidentifikasian keputusan pembelian, maka akan diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian tersebut. Kemudian, dari informasi yang diperoleh, maka dapat disusun strategi pemasaran yang tepat sehingga mampu memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian aktual. Kota Tabanan dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kota Tabanan adalah salah satu kota di Provinsi Bali, serta Kota Tabanan memiliki komposisi penduduk yang heterogen. Penduduk yang menetap di Kota Tabanan berasal dari daerah lain yang ada di Provinsi Bali, sehingga diharapkan dengan melakukan penelitian di Kota Tabanan dapat mewakili seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bali. Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang telah disebutkan, maka peneliti menarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Peran Brand Image Memediasi Pengaruh Country of Origin terhadap keputusan pembelian pada smartphone Vivo di Kota Tabanan. Selanjutnya, rumusan masalah dari proposal ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh country of origin terhadap brand image pada konsumen Vivo di Kota Tabanan. Yang kedua, bagaimana pengaruh country of origin terhadap keputusan pembelian pada konsumen Vivo di Kota Tabanan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian pada konsumen Vivo di Kota Tabanan. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk menjelaskan pengaruh country of origin terhadap brand image pada konsumen Vivo di Kota Tabanan. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan pengaruh country of origin terhadap keputusan pembelian pada konsumen Vivo di Kota Tabanan. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian pada konsumen Vivo di Kota Tabanan. Perkenalkan, nama saya Nimade Anggun Pramita, NPM 134, izin untuk melanjutkan presentasi. Sistematika penulisan. Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang disusun berurutan secara sistematis, sehingga antara subbab dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang sistematis. Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan diuraikan secara ringkas meliputi 5 bab sebagai berikut. Yang pertama, bab pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini meliputi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penyajian yang merupakan pengantar bagi pembaca. Bab 2, kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai sistematis tentang teori-teori dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti meliputi landasan teori. Bab 3, metode penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai desain penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, jenis dan sumber data, populasi, sampel dan metode penentuan sampel, metode penentuan data, serta teknik analisis data. Bab 4, pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum subjek penelitian, deskripsi dari masing-masing variabel yang diteliti, hasil dari pengolahan data penelitian, serta menguraikan mengenai pembahasan hasil penelitian. Bab 5, simpulan dan saran. Pada bab ini diuraikan mengenai bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak lain yang membutuhkan. Kemudian, landasan teori. Landasan teori ada 3. Yang pertama, keputusan pembelian. Pengertian keputusan pembelian menurut Kotler dan
Armstrong, keputusan pembelian merupakan perilaku akhir dari konsumen, baik secara individu maupun rumah tangga, yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Menurut Kotler dan Keller, keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Musai menyatakan keputusan pembelian merupakan proses pengintegrasian dengan mengkombinasikan pengetahuan untuk melakukan evaluasi pada dua atau lebih perilaku alternatif serta memiliki satu di antaranya. Sari mengungkapkan, keputusan pembelian merupakan cara dari individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, memakai, dan memanfaatkan barang jasa. Gagasan, pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasratnya. Kemudian yang kedua ada country of origin. Definisi country of origin adalah seluruh bentuk persepsi konsumen atas produk dari suatu negara berdasarkan persepsi konsumen terhadap kelebihan dan kekurangan produksi dan pemasaran negara tersebut. Menurut Permana. Kemudian, lokasi atau negara tempat suatu produksi dihasilkan akan memengaruhi persepsi orang mengenai kualitas produk tersebut. Semakin banyak informasi yang dimiliki oleh konsumen, maka efek country of origin akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya nasionalitas konsumen akan kualitas suatu produksi. Yang ketiga ada brand image. Brand image atau citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek yang dibentuk oleh informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan persepsi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan suatu pembelian. Menambahkan bahwa brand image merupakan suatu penggambaran akan sebuah produk dipikirkan konsumen secara masif. Semakin kuatnya brand image pada suatu produk di benak konsumen akan menyebabkan semakin kuatnya juga rasa percaya diri yang dirasakan oleh konsumen dalam membeli dan menggunakan produk tersebut. Publikasi penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai perbandingan dan acuan dalam pembuatan penelitian ini sehingga dapat memperbaiki teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada PowerPoint berikut. Yang pertama ada Suci Ning Tias 2012. Judul penelitiannya Pengaruh Brand Awareness, Brand Image, dan Media Communication terhadap keputusan pembelian. Metode analisis random sampling dan diperoleh sebanyak 97 konsumen. Hasilnya, brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Mio Sporty. Dengan hasil uji T sebesar 3,592 dengan nilai signifikan 0,001 kurang 0,05. Kemudian brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan hasil uji T sebesar 5,5808 dengan nilai signifikan 0,000 kurang 0,05. Media communication berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan hasil uji T sebesar 2.977 dengan nilai signifikan 0,004 kurang 0,05. Brand awareness, brand image, dan media communication berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nilai F hitung sama dengan 40,581 lebih dari nilai F tabel sama dengan 2698 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,000 kurang 0,05. Keputusan pembelian mampu dijelaskan oleh brand
awareness, brand image, dan media komunikasi dengan nilai sebesar 55,3%, sedangkan sisanya 44,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian ada Musai 2022 dengan judul Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Survei pada Konsumen KFC Kawi Malang. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 115 responden konsumen KFC Kawi Malang. Berdasarkan hasil dari uji app brand image yang terdiri dari citra perusahaan, citra pemakai, dan citra produk secara bersama-sama, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil dari uji T, variabel citra perusahaan X1 dan variabel citra produk X3 terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian berdasarkan hasil uji T, variabel citra produk X3 memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan pembelian dengan nilai hitung sebesar 3.687. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya. Hasil dari pengujian koefisien determinasi R2 menunjukkan nilai koefisien determinasi atau adjusted R-square sebesar 0,392. Artinya, ketiga variabel bebas yaitu X1 cara perusahaan, X2 citra pemakaian, dan X3 citra produksi memiliki pengaruh sebesar 0,392 atau 39,2% terhadap variabel Y atau keputusan pembelian. Sedangkan sisanya sebesar 60,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian ada Supriyadi et al. 2017 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian. Jenis penelitian kuantitatif. Variabel kualitas produk tidak berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian pada produk sepatu merek Converse. Variabel brand image berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian pada produk sepatu merek Converse. Variabel kualitas produk dan brand image berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian pada produk sepatu merek Converse. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nimadiana Marantika, NPM 137. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu kerangka pemikiran. Yang pertama, smartphone, kebutuhan alat, permintaan tinggi, pertumbuhan tinggi, country of origin-nya Cina, brand image-nya Vivo, keputusan pembelian, analisis. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Brand image M, country of origin X, keputusan pembelian Y. Keterangannya HL, Keegan, dan Green 2013. Permana 2013, Surya ETAL 2016, Moksa Oka 2016. H2, Sirin dan Kambis 2011, Hendra dan Aprilia 2013, Surya ETAL 2016. H3, Musai 2013, Supriyadi ETAL 2016, Wijaya 2017. H4, Diamantopoulos 2011, Bakar ETAL 2013, Muarningsih 2015. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis H1, country of origin berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. H2, country of origin berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H3, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H4, brand image memediasi secara positif dan signifikan pengaruh country of origin terhadap keputusan pembelian. Saya Niputu Utari Sri Sulasi, NPM 139 akan melanjutkan presentasi. Tempat dan objek penelitian.
Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kota Tabanan. Kota Tabanan ditentukan sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan di Provinsi Bali yang terdiri dari beragam penduduk, di mana tingkat pendidikan penduduk, tingkat edukasi, serta tingkat keaktifan dan kepekaan akan suatu produk teknologi lebih baik dibandingkan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Bali. Objek penelitian adalah peran brand image dalam memediasi pengaruh country of origin terhadap keputusan pembelian pada smartphone Vivo di Kota Tabanan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang sudah pernah membeli dan menggunakan produk smartphone Vivo yang berada di Kota Tabanan. Sampel dalam penelitian ini, anggota populasi yang dipilih sebagai sampel adalah masyarakat Kota Tabanan yang pernah membeli dan menggunakan produk smartphone Vivo dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan yaitu non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Teknik non-probability sampling yang dipilih adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data, yaitu data kualitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar, seperti penilaian responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Data kuantitatif adalah data yang dalam bentuk angka yang dapat dinyatakan dan diukur dengan satuan hitung atau kualitatif yang diangkakan. Angka yang dimaksud di sini seperti data market share smartphone di dunia dan daftar market share smartphone di Indonesia tahun 2013 sampai 2018 serta skor jawaban kuesionernya. Sumber data. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu badan atau individu secara langsung dari objeknya. Data primer dalam penelitian ini yaitu jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden atas pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah daftar market share smartphone di dunia serta negara asal tahun 2017. Daftar market share smartphone di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2015, serta skor jawaban kuesioner. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Krisna Kusuma, NPM 20203121217720. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode pengumpulan data. Terdapat dua, yaitu observasi non-perilaku dan kuesioner. Observasi non-perilaku yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengumpulan data dari beberapa media seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Selanjutnya, kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden atau konsumen berkaitan country of origin, brand image, dan keputusan pembelian untuk konsumen produk smartphone Vivo di Kota Tabanan. Selanjutnya ada pembahasan. Country of origin berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap brand image di mana konsumen percaya negara asal smartphone Vivo memiliki tenaga kerja yang kreatif dan berkualitas tinggi. Country of origin berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di mana konsumen melihat negara Cina sebagai negara smartphone Vivo sebagai negara maju yang memiliki reputasi baik, inovatif, dan mampu mendesain smartphone dengan baik. Brand image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, di mana smartphone Vivo selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru, produk yang berinovasi dan memiliki ciri khas. Selanjutnya ada kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa country of origin berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Artinya, apabila terjadi perubahan citra country of
origin smartphone Vivo, maka akan berpengaruh terhadap brand image dari smartphone tersebut. Country of origin berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, apabila terjadi perubahan citra dari negara asal smartphone Vivo, maka akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Brand image mampu memediasi pengaruh country of origin terhadap keputusan pembelian. Adapun saran-saran sebagai berikut. Saran-saran yang pertama, sebaiknya pihak Vivo memperhatikan citra dari negara asal serta memperbaiki citra negara asal dengan memberikan kualitas-kualitas produk yang baik sehingga akan menimbulkan persepsi negara asal yang baik di benak konsumen yang nantinya berpengaruh terhadap minat calon konsumen untuk membeli produk smartphone Vivo dan meningkatkan loyalitas dari konsumen yang sudah menggunakan produk smartphone Vivo. Yang kedua, sebaiknya pihak Vivo memperhatikan brand image dari perusahaannya serta meningkatkan teknologi dari smartphone Vivo sehingga mampu menciptakan sebuah prestasi tersendiri bagi calon konsumen. Hal ini nantinya akan berdampak kepada peningkatan keputusan pembelian calon konsumen serta loyalitas dari konsumen yang sudah menggunakan produk smartphone Vivo. Sebaiknya pihak Vivo lebih meningkatkan lagi promosi dan pengiklanan terhadap smartphone Vivo sehingga konsumen dari lebih mudah mencari informasi serta memutuskan untuk membeli smartphone Vivo tersebut. Yang keempat, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan dan untuk memperkuat hasil penelitian-penelitian yang berhubungan dengan variabel country of origin terhadap keputusan pembelian melalui brand image sebagai variabel memediasi pada smartphone Vivo di Kota Tabanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.